Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya untuk membahas dengan pembahasan pembelajaran untuk di mata pelajaran ini, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fitriana. Saya mengajar di mata pelajaran komputer dan jaringan. Nah, sekarang kita membahas tentang KD1, yaitu tentang K3LH ya. Nah, jadi K3LH ini adalah keselamatan kerja dan di lingkungan hidup, atau keselamatan kerja lingkungan hidup. Nah, K3 ini dibagi dua kategori ya. Nah, yang pertama itu ada K3. K3 ini merupakan upaya pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan, kerja konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja. Nah, sedangkan kalau LH ini merupakan upaya untuk menjauhkan warga dari sekitar pekerjaan atau dari bahan proyek yang berbahaya dan menjamin gizi para pekerjanya, atau menjamin kesehatan juga, keselamatan juga pada para pekerjanya. Nah, lalu di sana juga ada tujuan dari K3LH. Nah, tujuannya itu adalah untuk melindungi keselamatan karyawan atau tenaga kerja ketika sedang melakukan pekerjaannya. Terus juga pemeliharaan sumber produksi dan dapat digunakan dengan aman dan efisien. Lalu yang terakhir, menjamin keselamatan hidup setiap orang yang berada di tempat kerja. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya sasaran dari K3LH. Nah, sasaran dari K3LH itu apa? Yaitu untuk mencegah terjadinya kecelakaan, terus mencegah adanya atau terkena penyakit di tempat kerja, mencegah terjadinya kematian, mengurangi dan memecah terjadinya cacat tetap, dan mengamankan material konstruksi, terus meningkatkan kondisi kerja tanpa adanya pemerasan, mencegah pemborosan tenaga kerja, menjamin tempat kerja yang bersih, sehat, dan nyaman, dan memperlancar, meningkatkan, mengamankan produksi industri dan pembangunan. Nah, selanjutnya yaitu dengan peraturan undang-undang yang mengatur K3LH. Nah, aturan undang-undang yang mengatur untuk K3LH ini adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Nah, daftar untuk peraturan keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah yang berlaku di Indonesia. Itu ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan dan peraturan menteri tenaga kerja atau menteri ketenaga kerjaan. Terus yang kelima, instruksi dan surat edaran dari menteri, dan yang terakhir keputusan dari direktur jenderal. Nah, lalu bagaimana nih untuk menerapkan praktik? Nah, selanjutnya ini tentang menerapkan praktik keselamatan kesehatan kerja. Nah, jadi untuk penerapannya itu adalah ada yang namanya untuk perusahaan, sekolah maupun pekerja gitu ya, dimanapun gitu. Jadi di dalam lingkungan kegiatan suatu pekerjaan hendaklah menerapkan K3 karena merupakan hal yang sangat penting dengan pedoman pada ketentuan, yaitu di sana juga disebutkan tentang perundang-undangannya ya, UU nomor 1 tahun 1970. Nah, di sana juga ada yang namanya Undang-Undang nomor 1 1970 harus dijadikan pedoman untuk memecahnya terjadi kecelakaan kerja. Namun semua pekerja harus mentaati seluruh peraturan dan tata cara pemakaian alat kerja. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya untuk penunjangan praktik keselamatan kesehatan kerja ya di sana. Nah, di sana ada 6. Yang pertama itu untuk merapikan area dan tempat kerja. Terus juga kedua, menyelenggarakan penyegaran udara. Yang ketiga itu memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Yang keempat ini mengamankan pengangkutan bahan
dan peralatan. Yang kelima ini mencegah bahaya aliran listrik, dan yang keenam penataan ruang bengkel. Itu tadi adalah beberapa penunjangan praktek keselamatan kerja ya. Nah, lalu di sana juga ada yang namanya identifikasi pelanggaran prosedur K3. Nah, jadi salah satunya yaitu adalah syarat yang penting untuk menjamin berjalannya prosedur kesehatan dan keselamatan dan keamanan kerja adalah terpenuhnya syarat ergonomis untuk peralatan maupun tempat kerja. Nah, ada beberapa pengertian dari ergonomik, yaitu yang pertama, ergonomik itu adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tubuh manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan dengan memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem. Nah, itu tadi adalah pengertian dari ergonomik gitu ya dalam prosedur K3LH. Nah, ergonomik ini terdapat beberapa aspek, itu ada dua ya, sikap dan posisi kerja, dan antropometri dan dimensi ruang kerja. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya rambu-rambu keselamatan dan keselamatan kerja di laboratorium atau workshop. Nah, jadi rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah merupakan tanda-tanda yang dipasang di tempat kerja ataupun dimanapun guna untuk meningkatkan atau mengidentifikasikan pada semua pelaksanaan kegiatan di sekeliling tempat tersebut terhadap kondisi dan resiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 1970 Pasal 1B, bahwa memasang dalam tempat kerja ini yang dipimpin semua gambar keselamatannya kerjanya yang diwajibkan untuk bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau keahlian keselamatan kerja. Nah, lalu ada memanfaatkan pemasangan rambu. Nah, jadi manfaat untuk pemasangan rambu ini pertama menyediakan kejelasan informasi, memberikan penjelasan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, menunjukkan adanya potensi bahaya, meningkatkan para pelaksanaan yang harus menggunakan peralatan perlindungan diri, terus menunjukkan letak di mana peralatan darurat keselamatan kerja, dan memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Nah, adapun rambu-rambunya yang sering kita dipasang atau sering ada yang di tempat lingkungan kerja kita ada 4 di sana. Yang pertama ada rambu larangan, rambu peringatan, rambu pertolongan, dan rambu persyaratan. Nah, bentuknya seperti apa sih untuk rambu tersebut? Nah, bentuknya itu berbeda-beda, ada yang bulat, segitiga, segi 4, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau untuk bentuk bulat ini wajib atau bentuk larangan gitu ya, kalau yang berbentuk bulat. Nah, kalau untuk berbentuk segitiga ini rambunya itu simbolnya itu untuk tanda peringatan, dan yang terakhir itu adalah segi 4. Nah, segi 4 ini biasanya untuk simbol darurat, informasi, dan tanda tambahan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan ke dalam video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.